Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini 11 Oktober 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Agustinus Hutrin SVD. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali bersama saya Romo Agustinus Hutrin SVD dari Biara Soferdi SVD Surabaya. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita membacakan teks Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Lalu ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk dan menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, Yesus sering memakai perumpamaan untuk menyampaikan suatu kebenaran tentang kerajaan surga. Melalui perumpamaan ini, kita belajar beberapa kebenaran penting tentang ajaran keselamatan. Yang pertama, undangan keselamatan tetap diberikan kepada manusia, sekalipun mereka menganggap sepi undangan Allah. Kerajaan surga itu bagaikan pesta pernikahan yang menyediakan segala yang terbaik.
Mereka yang diundang ke dalam perjamuan ini adalah orang-orang yang berbahagia. Ironisnya, banyak orang yang menolak dengan berbagai macam alasan. Hal ini menggambarkan orang-orang yang tidak mengerti akan keindahan dan sukacita hidup bersama Allah. Yesus telah mengutus para murid-Nya untuk menyampaikan undangan kabar baik bagi kita sekalian. Namun, banyak orang yang lebih mementingkan urusannya masing-masing daripada menanggapi undangan Allah. Yang kedua, Allah mengundang kita bukan karena kita layak, melainkan karena anugerah-Nya. Mereka yang akhirnya diundang adalah orang-orang di pinggir jalan dan sadar yang tidak memiliki apa-apa. Kita tidak layak untuk menghadiri pesta sebesar ini. Jika Allah tidak mengundang, kita tidak mungkin datang ke perjamuan kawin anak domba ini. Ketiga, kita yang telah menerima undangan keselamatan Allah tidak bisa hidup dengan cara yang sama seperti saat kita belum menerima undangan ini. Sewaktu Allah mengundang kita, kita masih di dalam keadaan dosa. Namun sewaktu kita datang kepada Allah, kita harus datang dengan baju kebenaran Kristus yang menyucikan kita. Saudara-saudari yang terkasih, mata Allah terlalu suci untuk melihat dosa. Karena itu kita harus datang di dalam kesucian dan kebenaran. Dan yang terakhir, Allah yang mengundang adalah Allah yang berdaulat. Perumpamaan hari ini ditutup dengan kalimat, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dialah Allah yang berdaulat dan berkuasa. Bukan kita yang memilih Dia, tetapi Allah yang memilih kita. Karena itu, inilah pesan firman Tuhan untuk kita hari ini. Bersyukurlah untuk undangan keselamatan dari Allah bagi kita yang sebenarnya tidak layak. Teruslah hidup kudus dan benar di mata Tuhan dan sesama, sambil menantikan kedatangannya kembali. Karena Tuhan tidak melihat siapa dan bagaimana kita dengan segala kehebatannya. Tetapi sungguh Tuhan melihat hati yang benar, hati yang baik, dan hati yang kudus. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadi
persembahan hati. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 11 Oktober 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.